بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Saya harap adik-adik semua selalu dijaga oleh Allah dan diberi kesehatan ya. Insyaallah. Dan adik-adik juga selalu dijaga kesehatannya, makannya teratur, dan pola hidupnya harus bersih dan harus sehat. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar, berdoa itu harus yang benar agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Kita lanjutkan lagi ya. Mari kita masuki pelajaran kita yang pertama ini. Di bab 1 ini ada apa? Yaitu hukum makanan dan minuman. Nah, di setiap makanan dan minuman itu ada hukumnya juga ya. Tidak asal boleh makan apa saja, dan tidak boleh juga sembarang minum. Jadi ada hal-hal yang boleh dimakan atau diminum, ada juga hal-hal yang tidak boleh dimakan dan diminum. Ya, harus adik-adik perhatikan ya. Nah, sebelum kita masukin kita pelajar hari ini, ada juga kita harus diketahui adalah kompetensi dasar. Apa itu? Yang pertama, menjelaskan hukum asal makanan dan disertai dalil dan nas. Dari nas. Nah, untuk kita harus mengetahui ya hukum asal makanan tersebut dan dalil dari makanan tersebut halal atau haram. Yang kedua, menyebutkan dalil tentang perintah makan dan minum di dalam Islam. Dan di dalam Islam ini juga ada perintahnya ya. Nah, juga ada dalilnya yang menunjukkan makanan itu tersebut tidak dimakan halal atau makanan tersebut tidak boleh dimakan atau disebut juga haram. Nah, harus ada diketahuinya. Yang ketiga itu ada menyebutkan hikmah tersedianya makanan bagi makhluknya. Makhluknya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di samping ada makanan haram, ada makanan halal. Nah, itu ada hikmah di semua itu. Bahkan tidak makanan dan minuman saja, semua segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Dan yang keempat adalah menjelaskan ketentuan makan dan minum yang halal dan yang haram, baik hidup di darat maupun di air. Nah, jadi ada ketentuannya ya. Makanan yang di darat di air itu halal apa tidak. Dan yang kelima, menjelaskan binatang yang halal dan haram dagingnya, baik yang hidup di darat ataupun yang hidup di air. Nah, tidak semua hewan itu halal, tidak semua hewan yang di darat dan di laut itu halal, ada juga yang haram. Nanti kita jelaskan ya. Dan yang keenam ada menjelaskan manfaat makanan dan minuman halal. Nah, selain kita merasakan kenyang saat makan, ada juga manfaat lainnya. Nanti kita akan pelajari apa saja manfaat tersebut. Dan yang ketujuh, menjelaskan akibat. Nah, menjelaskan akibat makan dan minum yang haram. Di makanan yang haram itu nanti ada akibatnya. Apa saja akibatnya? Nanti kita akan pelajari. 8, yang terakhir, menunjukkan sikap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi rezeki berupa makanan yang halal. Nah, bagaimana sih sikap kita saat kita memiliki makanan yang halal? Bagaimana sikap kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, tentunya adik-adik akan pelajari untuk hari ini. Langsung saja kita masuk ke pelajaran ini. Kita akan memasuki pelajaran kita yaitu asal makanan, hukum asal makanan. Sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk yang ada di muka bumi untuk sebuah tujuan.
tujuan yang sangat mulia dan yang agung, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zariyat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, Allah telah menyediakan berbagai macam makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan paling mendasar bagi setiap makhluk hidup. Tersedia makanan dan minuman bagi manusia sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan menciptakan manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Makanan yang masuk ke dalam perut seseorang sangat berpengaruh terhadap akhlak dan perilakunya. Makanan yang baik dapat menjadikan seseorang itu baik pula. Dan begitu pula sebaliknya. Makanan yang buruk dapat mempengaruhi seseorang itu melakukan hal buruk juga. Dan Allah Ta'ala telah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Allah Ta'ala juga berfirman di surah Al-Baqarah ayat 60, Kulu washrabu min rizqillah. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki pelajaran pertama, yaitu hukum asal makanan. Hukum asal makan adalah halal atau boleh dimakan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu. Untuk siapa? Untuk makhluknya yang ada di bumi. Jadi, hukum asal makanan adalah halal. Semua yang ada di bumi ini halal. Dan menjadi haram ketika ada suatu perintah yang menjadikannya dia haram. Jadi asal hukum makanan itu adalah halal dan menjadi haram ketika ada dalil yang menyebutkan dia haram. Dan apa itu? Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaihi. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Nah, Allah telah menjelaskan apa saja yang haram untuk dimakan. Jadi, yang asalnya halal menjadi haram karena telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi haram. Kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Jadi, kalau kita tidak dalam keadaan benar-benar genting harus memakan, tidak mengapa makanan yang haram. Tetapi dalam keadaan terpaksa. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, Yas'alunaka madza uhilla lahum, qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah yang halalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik. Jadi yang halal itu pasti sudah baik-baik ya. Makanan yang halal itu pasti yang baik-baik. Yang baik-baik itu pasti makanan yang halal. Kita lanjutkan. Yang kedua ada makanan dan minuman yang halal. Jadi apa saja makanan sih? Apa saja sih makanan yang halal itu? Apa saja juga minuman yang halal. Jadi ada berbagai macam, ada berbagai jenis makanan yang halal dan minuman yang halal. Makanan yang halal ada dua jenis, yaitu yang pertama jenis-jenis tumbuhan. Jenis tumbuhan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Seperti biji-bijian mungkin ada kacang-kacangan atau biji yang bisa dimakan, seperti gandum, seperti padi yang awal dari biji itu halal ya. Dan juga buah-buahan. Nah, buah-buahan itu halal. Ada semangka,
ada mungkin apel, pir, dan sebagainya. Nah, dan yang kedua, jenis makanan kedua adalah jenis hewan. Adapun jenis hewan terbagi menjadi 3 jenis. Jadi, yang kedua itu ada makanan yang jenisnya hewan. Dan makanan ini terbagi menjadi 3 bagian. Apa itu? Yang pertama, hewan yang hidup di air. Bisa Adik perhatikan di buku juga di halaman 4. Di situ ada kaidah kehalalan dan keharaman suatu makanan, yaitu kullu tayyibin tahirin minal at'imati wal ashrabati la darara fihi fahuwa mubah. Setiap makanan dan minuman yang baik, suci dan tidak memudaratkan, maka hukumnya mubah. Jadi apapun makanan yang itu baik, yang itu suci, dan itu tidak menjadikan seseorang itu celaka, mudarat, maka makanan itu halal untuk dimakan. Yang kedua, hewan yang hidup di darat. Nah, jenis ini ya, ada hewan yang hidup di darat. Hewan hidup di darat sangat banyak jenisnya, seperti unta, kambing, sapi, kerbau, kuda, keledai, dan yang lainnya. Seperti burung-burung juga, burung ayam, bebek. Nah, itu juga termasuk hewan yang hidup di darat. Ada yang ketiga, yaitu hewan yang hidup di dua alam. Apa yang dimaksud dengan dua alam? Yaitu darat dan air. Bukan dua alam seperti alam gaib ya. Ini alam darat dan air. Hewan yang hidup di dua alam juga halal untuk dimakan seperti kura-kura, kepiting, dan yang lain-lain. Tapi ada juga yang haram seperti katak dan buaya. Katak dan buaya itu hewan di dua alam, akan tetapi diharamkan. Selanjutnya kita beralih ke pelajaran berikutnya, yaitu makan dan minuman haram. Nah, tadi kita telah jelaskan minuman dan makanan dan minuman yang halal. Sekarang kita menjelaskan lagi makanan dan minuman yang haram. Telah kita ketahui bahwa jumlah makanan halal sangatlah banyak. Dari ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum makanan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena membahayakan dan merugikan manusia. Demikian juga minuman yang diharamkan, yaitu minuman yang memabukkan dan membahayakan bagi kesehatan atau bagi tubuh manusia. Apa saja? Yang pertama, jenis-jenis makanan yang haram. Ada babi. Nah, jelas ya, babi pasti sudah haram. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am yang berbunyi, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw damman masfuhan aw lahma khinzir." Artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadamu sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau disebut dengan bangkai, dan darah yang mengalir dan daging babi. Jadi, daging babi, darah yang mengalir, dan bangkai itu haram semua. Selanjutnya ada apa lagi? Binatang buas yang memiliki taring. Jadi, hewan-hewan yang memiliki taring, hewan-hewan yang buas termasuk hewan yang haram dimakan, seperti singa, harimau, anjing, rubah, kera, dan sebagainya. Jenis yang ketiga, binatang buas yang memiliki cakar. Nah, tadi ada binatang buas yang memiliki taring, sekarang binatang buas yang memiliki cakar. Binatang buas yang memiliki cakar termasuk hewan yang tidak boleh dimakan karena dia termasuk haram. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibni Abbasin qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli zinabin min siba'in wa an kulli zi mikhlabin min tayr. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah SAW melarang memakan semua binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar. Jadi semua hewan yang bertaring, semua hewan yang bercakar haram untuk dimakan. Selanjutnya ada apa? Yang keempat, burung pemakan bangkai seperti burung nasar dan juga burung yang dilarang untuk dibunuh seperti burung hudhud. Jadi burung nasar yang makan bangkai itu haram, dan burung yang dilarang untuk dibunuh dalam agama seperti burung hudhud juga diharam dimakan. Bunuh saja tidak boleh, apalagi dimakan ya. Selanjutnya, binatang yang dianjurkan untuk dibunuh. Jadi makanan-makanan yang dianjurkan dalam Islam untuk dibunuh itu tidak boleh dimakan. Contohnya seperti apa? Seperti ular, kalajengking, tikus, burung elang. Nah, itu tidak boleh dimakan ya. Karena hewan-hewan tersebut itu hewan-hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Selanjutnya yang keenam, keledai jinak dan bigol. Apa itu bigol? Bigol itu hewan selingan dari keledai dan kuda. Jadi bigol itu seperti hewan antara keledai dan kuda kawin, jadi menciptakan atau disebut dengan anaknya itu disebut dengan bigol. Jadi keledai jinak itu tidak boleh dimakan, haram untuk dimakan. Selanjutnya ada yang ketujuh, nanti ada binatang yang kotor dan menjijikkan. Jadi semua binatang yang kotor, semua binatang yang menjijikkan, yang hidupnya di tempat-tempat menjijikkan seperti kecoa, seperti tikus, seperti kelelawar, lalat, dan sebagainya, itu haram tidak boleh dimakan karena mereka hewan-hewan yang menjijikkan. Mereka hidupnya di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis, seperti tikus tinggalnya di got, najis. Selanjutnya yang terakhir, belum. Yang selanjutnya, manfaat makanan dan minuman yang halal. Jadi kita makan makanan yang halal itu ada manfaatnya. Apa saja? Yang pertama, menjauhkan diri dari dosa karena telah menghindari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saat kita makan yang halal, dosa-dosa itu kita telah menghindari dosa-dosa. Nah, kita makan yang haram, kita berdosa. Dan yang kedua ada mendapat kesucian jiwa. Selanjutnya ada yang ketiga, diterima amalnya dan doa serta dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tubuh menjadi sehat dan berkembang dengan baik karena kebutuhan akan protein, gizi, dan kalori yang terpenuhi. Di makanan yang halal pasti terdapat isinya juga bagus. Makanan yang halal pasti isinya bagus. Proteinnya banyak, gizinya banyak, kalorinya banyak, dan membuat tubuh kita sehat. Yang keenam ada terhindar dan sembuh dari penyakit. Kalau kita makan yang halal, tidak ada penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Berbeda dengan makanan yang haram. Dan yang ketujuh ada kesehatan tubuh yang prima. Jadi kita makan yang halal, kita mendapatkan tubuh yang prima, tubuh yang sehat, yang banyak energinya. Kita masuk yang selanjutnya, yaitu akibat makanan dan minuman yang haram. Selain kita makanan-makanan yang haram itu tidak diperbolehkan, ada juga akibatnya. Mengapa kita tidak boleh dimakan makanan yang haram? Karena saat kita makan makanan yang haram itu terdapat akibatnya. Apa saja sih? Yang pertama, menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita makan makanan yang haram, seperti makan makanan babi, seperti makan bangkai, seperti makan apa saja yang diharamkan, itu menjauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, menemukan dosa dan membuat Allah murka. Ingat, saat kita makan makanan yang haram itu menjadikan dosa kepada kita dan menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengakibatkan doa tidak terkabulkan. Jadi salah satu doa
yang terhambatnya doa yaitu makan makanan haram. Selanjutnya ada mendapatkan balasan dan ancaman siksa di akhirat. Jadi kita tidak hanya mendapatkan efek buruk di dunia, tapi juga mendapat ancaman dan balasan di akhirat juga. Jadi sekali-sekali jangan makan makanan yang haram ya. Dan yang kelima ada membahayakan kesehatan tubuh. Jelas, makanan yang haram itu pasti mengandung sesuatu yang jelek. Mungkin di dalamnya ada cacingnya, atau di dalamnya ada sesuatu yang tidak baik. Ada racunnya atau menjadikan kita mabuk. Berperangai dan sifat buruk akibat makan daging yang haram. Nah, saat kita makan makanan daging yang haram, itu berpengaruh kepada sifat dan diri kita. Mungkin seperti memakan serigala yang licik, jadi kita menjadi berperangai orang-orang yang licik. Seperti itulah kurang lebih. Yang 7, menghilangkan akal, kesadaran, dan melemahkan tubuh seperti minum minuman yang memabukkan. Tuh, minum memabukkan itu sangat merugikan diri. Jadi menghilangkan akal seperti orang gila yang ngomong sembarangan, melakukan tanpa kesadaran diri, bisa melakukan sesuatu kejahatan dan sebagainya. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Masya Allah. Berikutnya, akibat makanan-makanan minuman haram kita jika kita konsumsi. Nah, kita telah di akhir pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri, tentunya ada tugas ya. Apakah tugasnya itu? Nah, tugasnya yaitu mengerjakan tugas pada halaman 10. Nah, setelah dikerjakan, silakan difoto hasil pekerjaannya dan dikirimkan ke WA pribadi Ustaz. Jadi silakan adik setelah mempelajari pelajaran fikih hari ini, silakan dibuka halaman 10-nya, diperhatikan di situ ada table-table, silakan diisi, setelah diisi silakan difoto dan dikirimkan dan diserahkan ke Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin sekian dari Ustaz. Semoga apa yang kita dapatkan ilmu di hari ini selalu bermanfaat. Tidak untuk hanya hari ini, tapi bermanfaat untuk di hari kedepannya. Di hari tua kita juga. Nah, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.